Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, subscriber lover Bacan Channel dimanapun berada, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Palembang, Riau, Papua, ya mungkin dari Sumatera, dan saudara saya yang berada di luar negeri, tentunya Malaysia, Hong Kong, Singapura, Abu Dhabi, ya tentunya Arab Saudi dan Australia. Terima kasih. Selamat sore. Hari ini saya ucapkan kepada subscriber saya, semoga subscriber saya selalu diberi umur yang panjang, rezeki yang banyak, seperti itu ya. Bacan hanya bisa mendoakan panjenengan semua. Perlu diketahui kenapa saya berada di tempat ini, karena memang tadi malam saya riadah di tempat ini. Bahkan saya belum pulang ya, karena tempat ini adalah menurut saya tempat sakral sekali, di mana tempat ini dulu ada seorang yang bertapa, yang mungkin kalau orang dulu itu mengatakan adalah orang yang tersohor ya, seperti itu. Bacan tidak bisa mengungkapkan siapa orang tersebut. Yang penting tempat ini adalah tempat orang suci ya menurut saya. Maka dari itu Bacan di sini melakukan riadoh ya. Kenapa Bacan harus melakukan riadoh? Karena memang riadoh tersebut memang amanah dari GSJ untuk melakukan riadoh. Dan tujuan riadoh tersebut, satu, untuk menenangkan hati Bacan. Kedua, untuk membenahi moral ya, dalam arti moral budi pekerti Bacan yang mungkin selama ini kurang baik. Mungkin netizen di luar sana mungkin kurang percaya bahwa Bacan sudah melakukan tobat, atau katakanlah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah saya lakukan kepada siapapun ya. Terima kasih, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika Bacan selalu mempunyai kesalahan, selalu mengecewakan panjenengan di saat saya bersama Gus Samsudin ya, seperti itu. Dan saya selalu melakukan riadoh di sini karena memang tempat ini betul-betul sakral. Siapa tahu saya mendapat karomah dari orang yang dulunya sempat bertapa di sini. Mungkin itu satu cara untuk Bacan melakukan pembenahan diri, seperti itu. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih panjenengan selalu dan masih mengikuti dari video-video Bacan. Dan tidak lupa saya ucapkan salam saya kepada saudara saya semuanya, terutama santri-santri dari GSJ, Kang Riki, mungkin Kang Andi, Kang Ali, Mas Agus ya, dan mungkin dari Pak Rete ya. Soalnya barusan kemarin saya mendatangi rumah Pak Rete dan katakanlah silaturahmi. Dalam arti Bacan mohon maaf ya kepada Pak Rete jika Bacan pernah melakukan kesalahan. Dan beliau pun, Pak Rete ini, memaafkan saya ya saudara. Memang membenahi kesalahan diri sendiri itu saya akui memang sulit ya. Jujur waktu itu memang Bacan keblinger, dalam arti kena pengaruh dari Wahabi, karena memang Wahabi tersebut sangatlah licik, menggunakan sesuatu cara, 1000 cara untuk mengelabui Bacan ya, seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu adil ya, dalam arti kalau Bacan ini punya tujuan baik, pasti saya ditolong. Dan alhamdulillah pertolongan itu datang, dan saya mulai sadar ya bahwa semuanya adalah ujian dari saya sendiri.
Terima kasih semuanya. Perlu saya jelaskan, Mbah Jan selalu melakukan riadoh seperti ini. Memang satu, saya mendapatkan ilmu dari Gus Samsudin, dan sekarang saya bertambah mendapatkan ilmu dari Gus Hasyim Asrori. Terima kasih kepada Gus Hasyim Asrori yang tidak pernah bertemu saya dan memberikan masukan atau memberikan petuah-petuah beliau yang tujuannya untuk kebaikan, ya, seperti itu. Perlu diketahui di tempat ini adalah tempat di mana dulu orang bertapa, mungkin penyebaran agama Islam di waktu dulu. Karena saya mendapat informasi dari penduduk sekitar, memang disinilah dulu ada orang bertapa sekian tahun atau gimana saya kurang tahu. Yang penting orang tersebut memang orang yang baik, ya, menyebarkan agama Islam, menebarkan kebaikan dan sebagainya. Maka dari itu Mbah Jan selalu melakukan riadoh supaya mendapatkan karomah dari beliau ini. Karena memang tadi malam banyak sekali penampakan, karena memang tempat ini dianggap angker, ya juga angker karena memang jauh dari tempat penduduk, ya, seperti itu. Mbah Jan sempat melihat sesuatu bayangan-bayangan hitam dan bola api yang kesana kemari, kemungkinan hanya menggoda, ya, menggoda Mbah Jan supaya Mbah Jan tidak riadoh di sini. Karena mereka tidak senang jika saya melakukan riadoh, ya, namanya iblis, namanya setan. Mungkin Mbah Jan untuk melakukan riadoh di sini kemungkinan kurang setuju, ya. Maka dari itu banyak penampakan yang muncul malam hari, ya. Kalau saya nggak salah sekitar jam setengah 2, jam 2, angin begitu kencang. Waktu saya memejamkan mata itu angin sudah terasa keras sekali lah, seperti itu. Dan saya sebentar melihat ada bayangan hitam tinggi besar di depan saya. Tetapi saya hanya diam dan membacakan surat-surat Al-Quran yang mungkin yang bisa saya lakukan, yang bisa saya baca, seperti Al-Fatihah dan sebagainya. Mungkin semua itu adalah ujian Mbah Jan, karena memang tempat ini dikatakan penduduk sekitar memang angker, ya. Sempat penduduk tersebut, jangan ke situ Mbah, katanya, karena di situ dulu orang bilang jalmo moro jalmo mati, ya, seperti itu. Siapa yang datang itu akan meninggal di tempat ini. Tetapi dengan ketekatan Mbah Jan, supaya Mbah Jan ini lebih baik, katakan seperti itu, Mbah Jan nekat, ya, saudara. Ternyata memang di malam hari banyak sekali penampakan seperti bola api, bayangan hitam, ya, seperti itu menggoda saya. Biar saya takut, biar saya tidak jadi riadoh, sepertinya seperti itu. Tetapi berkat dari GSJ ataupun Gus Hasyim Asrori ini selalu memberikan masukan kepada saya, jangan pernah putus asa, seperti itu. Karena memang kesabaranmu adalah kesaktianmu, ya. GSJ pernah dan sering sekali mengatakan seperti itu. Dan GSJ pun sering menasihati saya, Mbah Jan kekurangannya adalah hawa nafsu. Karakter dari Mbah Jan arogan. Maka dari itu saya harus bisa mengurangi sifat atau karakter saya arogan atau emosi dan sebagainya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan hawa nafsu atau emosi itu tidak menjadikan sebuah solusi. Seperti itu.
Karena memang di saat saya menemani GSJ dimanapun berada, terutama di gua, di hutan dan sebagainya, meskipun saya melawan dukun-dukun santet yang ada di Nusantara ini, kalau saya melawan dengan hawa nafsu, terkadang saya justru yang terpental. Dan waktu itu Mbak Jan tidak percaya dengan GSJ, akhirnya Mbak Jan tetap dengan karakter Mbak Jan, emosi dan brutal ya seperti itu. Tetapi 1-2 kali akhirnya sadar bahwa semua yang saya lakukan ternyata tidak benar. Maka dari itu habis riadoh ini Mbak Jan akan melawan dukun-dukun santet, berusaha membasmi kejahatan dengan kesabaran. Mbak Jan akan mengurangi atau kalau bisa menghilangkan rasa emosi saya, katakanlah hawa nafsu saya yang selalu beringas ya, brutal seperti itu. Saya akan berusaha menguranginya, karena memang mengurangi karakter yang sebenarnya itu memang sulit, tetapi insya Allah atas masukan atau katakanlah pendapat dari GSJ ataupun Gus Hasim, ini memang saya harus betul-betul mengendalikan hawa nafsu ya, harus mengendalikan hawa nafsu saya. Dan alhamdulillah riadoh kedua ini Mbak Jan mulai menyadari bahwa semua yang saya lakukan selama ini memang tidak benar. Barusan ada suara burung, itu mungkin sapaan ya, sapaan dari alam sekitar sini bahwa Mbak Jan mungkin sudah memenuhi syarat, dalam arti sudah berhasil untuk riadoh di sini. Tetapi Mbak Jan akan riadoh lagi, karena yang saya lakukan supaya saya mendapat ketenangan hati, mendapatkan petunjuk-petunjuk, salah satunya adalah riadoh ya. Itu perintah yang saya laksanakan dari GSJ maupun dari Gus Hasim Asrori ya. Beliau selalu memerintahkan untuk riadoh, karena manfaat dan tujuan riadoh tersebut sangat banyak sekali, terutama bagi saya yang pernah melakukan kesalahan fatal ataupun membentuk karakter saya supaya saya bisa lebih sabar ya, seperti itu. Maka dari itu sore hari ini saya selalu berterima kasih kepada panjenengan semua yang selama ini mendukung ya, mendukung dari Mbah Jan Channel, subscribe-nya ya, tentu ditambahi ataupun komen dan like dan sebagainya. Saya akan berterima kasih banyak ke panjenengan semua. Semoga yang subscribe saya doakan ya, semoga panjenengan selalu diberi kemudahan di bidang apapun, tentunya dalam keluarga, mungkin dalam berusaha, bekerja dan berumah tangga, bahkan dalam bertakwa ya, seperti itu. Sebelumnya juga terima kasih kepada GSJ maupun Gus Hasim Asrori yang selama ini memberikan masukan-masukan saya, dan saya ingin mewujudkannya ya. Jadi tidak hanya omongan saja, Mbak Jan akan melakukan pembuktian tentang karakter atau watak dari Mbak Jan yang dulunya egois atau katakanlah anarkis ya, brutal atau gimana saya kurang tahu, itu menurut netizen semuanya. Mbak Jan mulai hari ini akan belajar untuk mengendalikan hawa nafsu dari Mbak Jan untuk melawan dukun-dukun santet dan menebarkan kebaikan, seperti itu. Sore hari ini saya mengucapkan atas dukungan dari GSJ ya, terutama guru besar saya, yang kenapa saya harus bilang GSJ ini guru besar saya, karena beliau ini dalam hidup saya katakanlah 75%
itu sudah membentuk karakter saya, sudah membimbing saya, sudah memberi ilmu saya. Maka dari itu sore hari ini saya mengucapkan pada GEJ, mungkin jika suatu saat GEJ melihat video saya, salam hormat ya, salam hormat ke panjenengan. Saya tahu panjenengan bukan orang abal-abal ya. Panjenengan orang yang kuat, karena Mbajan menilai seperti ini karena atas dasar fakta. Beliau ini dicaci, dibully ya, difitnah dan sebagainya, hanya tersenyum. Justru yang menfitnah tersebut malah bingung sendiri, seperti itulah. Makanya beliau ini hari ini saya sanjung, sangat saya sanjung karena beliau memberikan contoh teladan kepada saya, meskipun umurnya lebih tua saya. Jadi memang pengalaman atau keilmuan itu terkadang bukan tergantung dari usia, seperti itu. Saya yakin bahwa GEJ ini kedepannya lebih maju. Saya yakin 100%, 1000%. Setelah mengalami ujian ini, saya yakin GEJ akan menemukan barokah yang luar biasa. Karena apa? Karena saya melihat dari kejauhan. Kok bilang begitu Mbak ya? Karena panebusan. Jika kita melakukan sesuatu ujian, katakanlah saya gambarkan puasa. Jika puasa hanya 2 hari, mungkin keilmuannya, kemampuannya, energinya cuma katakanlah 2 hari, agak sedikit. Tetapi kalau GEJ hari ini, ujian yang paling terberat bagi GEJ ini memang hari ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak ada di samping saya. Dulu tidak ada di samping saya, mungkin beliau lagi sakit, beliau lagi gak enak badan, kita tidak bertemu 2 atau 3 hari. Tetapi hari ini Mbajan mengatakan sangat rindu dengan beliau. Monggo silahkan semuanya yang tidak senang sama Mbajan tentang ini, monggo. Tetapi yang saya katakan ini atas nama demi Allah, saya katakan saya benar-benar heran atau kagum sama GEJ. Itu pernyataan dari hati seorang Mbajan. Beliau telah merubah karakter saya sekitar 75% lah, seperti itu. Karena saya bisa membandingkan dulu dan sekarang itu jauh beda. Satu, mulai rezeki. Beliau selalu mengusulkan saya membuat penghasilan sampingan YouTube. Saya membuat itu karena beliau, bukan karena saya. Saya mau juga dikasih rezeki sama beliau. Tanpa beliau saya tidak dapat membuat YouTube. Itu berarti beliau telah mencurahkan rezeki atau jalan solusi untuk kehidupan saya. Saya dulu orang santet, hanya menikmati uang santet. Sekarang saya hanya menerima uang dari YouTube. Itu pun kalau panjenengan melihatnya. Kalau tidak melihatnya mungkin ya tidak dapat bayaran. Begitu kan? Nah, kita jujur saja. Mbajan memang orang bilang Mbajan kuculuk, ya enggak masalah. Memang Mbajan itu seperti ini. Banyak orang yang menertawakan Mbajan orangnya lucu dan sebagainya. Memang seperti itu. Mbajan memang seperti ini ya. Ya seperti itu. Bahkan Gus Sabiudin pernah mengatakan saya memang Mbajan nyapa to awakmu gak tak culno, karena memang ibarat kacang saya masih ada isinya ya, katakanlah sedikit-sedikit masih ada gunanya katanya. Dukun apa itu namanya, dukun genep atau apa, saya sudah lupa. Sama GEJ mengatakan kepada saya ya, mungkin GEJ melihat video ini mungkin agak tertawa ya kalau melihatnya ya. Terima kasih kepada subscriber lover dari Batin Saridin yang dulu tetap semangat. Samsudin harga mati, saya setuju sekali ya, saya sangat setuju sekali. Maka itu komen terus atau subscribe terus dari channel Mbajan. Saya akan berjanji terus mendukung dari GEJ dan akan memberikan hiburan-hiburan atau tonton kepanjenengan dalam sisi positif ya. Terima kasih saya ucapkan semuanya.
saya akan pulang. Ini karena sudah hari mulai petang dan tempat ini memang betul-betul sakral. Saya akan melakukan riadoh lagi supaya saya satu bisa membenahi diri saya sendiri. Saya akan membuat hati saya tenang, bisa mengendalikan hawa nafsu dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Subscriber lover saya dimanapun berada, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.